Halo teman-teman, gua mau lanjutin cerita kemarin. Yang kemarin kan gua ada cerita tentang sebelum gua lahir. Terus itu pengalaman orang tua gua. Terus hari ini gua mau sambung tentang cerita dari orang tua gua lagi, terutama nyokap gua. Jadi gua skip. Gua nggak tahu timelinenya kapan, tapi eh, nyokap gua pernah cerita waktu dia masih muda. Jadi sekarang kita tinggal di Pontianak teman-teman. Jadi nyokap itu aslinya dari Kubu. Kubu itu jauh. Gua lupa nyokap ceritanya waktu dia masih di Kubu atau di Terentang. Jadi waktu itu dia masih kecil, tinggal sama almarhum kakek dan nenek saya. Jadi ceritanya waktu ada satu malam. Jadi kita kan memang orang susah, jadi nyokap sama almarhum nenek kakek itu berkebun. Jadi kalau tiap malam itu nyokap harus siapin air untuk mandinya kakek. Jadi dari depan rumah itu kayak ada sungai. Jadi nyokap harus nimba air dari sungai bawa ke rumah. Ya kita wajar sih, waktu itu juga pompa air mungkin belum ada, kalau ada pun mungkin mahal. Jadi itu kerjaan nyokap pada satu kali eh, tengah malam, kurang tahu tepatnya jam berapa, yang jelas sudah malam. Jadi nyokap seperti biasa pergi untuk menimba air. Anehnya malam itu katanya anginnya kencang sekali. Waktu sampai ke tepi sungai, yang nyokap lihat itu ada, kan banyak pohon-pohon kelapa tuh tepi sungai, itu bergoyang kena tiup angin. Terus nyokap lihat ke arah seberang, rupanya ada satu makhluk, kata nyokap itu besar sekali, besar setinggi pohon kelapa, tangannya besar katanya, terus matanya merah. Waktu itu nyokap udah nggak bisa perhatikan lebih detail lagi bagaimana bentuknya, yang jelas besar katanya, tangannya juga besar yang terlihat tangan, terus matanya merah. Jadi nyokap benar-benar ketakutan waktu itu. Jadi ember ditinggalkan, terus nyokap lari pulang ke rumah. Eh, Mungkin waktu itu nyokap masih remaja ya, mungkin belasan tahun. Jadi kata nyokap itu makhluk itu mau seberang sungai, jadi mau ke arah dia. Pas di hadapan nyokap itu ada makhluk itu akan menyeberangi sungai, jadi kayak injak di air, kayak melayang dan ke arah dia. Jadi nyokap lari kebirit-birit sampai ke rumah dan nangis. Nah, besoknya kan waktu itu nyokap udah sembunyi rumah sampai anginnya reda, nggak berani keluar juga. Besoknya itu nyokap sama almarhum nenek sama kakek itu bertanya ke orang pintar. Kalau di sini orang pintar itu kita pakainya tatung atau loya kita sebutnya. Kalau teman-teman yang kurang tahu bisa search tatung, cari tatung itu seperti orang pintarnya yang dari Tionghoa ya, dari Tionghoa atau Hakka, itu sebutnya kita di sini loya. Jadi kata loya itu sebenarnya makhluk itu tidak mengganggu. Katanya itu makhluk seperti penjaga sungai, cuman mau lewat katanya. Mungkin teman-teman yang ngerti dengan penjaga sungai atau segala macam boleh share-share di kolom komentar. Kalau saya sendiri nggak pernah kelihatan, cuman sering dengar kayak cerita-cerita kayak gitu. Dan yang jelas kalau di sini ya, kalau untuk genderuwo sejenisnya itu buto hijau sering dengar, tapi kita nggak pernah lihat. Untuk pribadi saya ada cerita lain. Kalau untuk pribadi, habis cerita yang ini nanti untuk next video saya cerita lagi. Terima kasih teman.